Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Sudah sampai pada pembahasan bagaimana cara bisa mengobati penyakit-penyakit batiniah. Apa saja penyakit batiniah yang sudah disampaikan dalam kitab ini, yaitu riya. Riya ini kalimatnya sederhana, tapi ini virus yang cukup membahayakan. Karena apapun amal kalau masih di dalamnya ada riya, pamer karena makhluk, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu penyakit ujub. Ujub itu orang yang lupa kepada Allah, yang diingat dirinya sehingga muncul keakuan. Dampak dari ujub ini muncul penyakit berikutnya yaitu kibir, sombong. Kemudian yang ketiga yaitu hasud. Hasud ini juga menjadi pemicu munculnya rentetan penyakit-penyakit batiniah lainnya. Kalau hasud ini tidak bisa dikendalikan, maka akan meremen, bahasa Jawa, akan berkembang penyakit-penyakit batiniah yang lain, seperti dari hasud, itu akan mudah ghibah, kemudian fitnah, kemudian namimah, adu domba, kemudian hukut, dendam, dan seterusnya. Nah, kemudian mu'alif, Imam Ghazali memberikan tip bagaimana cara menyadarkan supaya orang bisa meninggalkan atau bisa membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit batin. Berkaitan dengan hadis dan ayat di dalam Al-Quran cukup banyak. Tapi Imam Ghazali menyampaikan cukup mengutip satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Maka hadis ini kalau dipahami secara utuh, orang akan semakin berhati-hati. Karena hadis ini menjelaskan seleksi harian tentang proses pelaporan amal seorang hamba. Jadi semua amal ibadah hamba itu setiap hari dilaporkan oleh malaikat hafz, malaikat yang namanya hafz. Dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan ternyata setelah kita baca seleksi di tiap langit itu, nampaknya
kita pesimis ya, amal yang kita lakukan itu bisa lolos sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memahami hadis ini ya, kemudian merenungi ke dalam diri kita terkait amal-amal yang kita lakukan, ternyata apa yang kita lakukan ini ya bahasanya itu bocor itu nggak bisa naik ke atas karena ada virus-virus batiniah yang membelenggu amal ibadah seorang hamba. Ya, saya urai penjelasan 7 tingkatan prosesi seleksi amal yang dilakukan oleh malaikat hafdhah ya. Yang pertama yaitu malaikat hafdhah membawa amal ya seorang hamba dari pagi sampai sore ya. Itu yang pertama ila sama'id dunya. Ila sama'id dunya, langit dunia. Ini langit yang pertama. Lah, di situ ada malaikat yang bertugas. Malaikat tersebut berkata kepada malaikat hafdhah, idribu bihadzal amal wajha sahibihi ya, ana sahibul hibah. Itu. Jadi pemeriksaan di langit pertama ya, dari dunia masuk ke langit pertama itu ketemu malaikat penjaga langit pertama. Nah, di situ malaikat menyampaikan kepada malaikat hafdhah, lempar itu amal, ya. Lemparnya di mana? Di muka orang yang melakukan amal itu. Sebab orang yang melakukan amal itu sukanya gibah. Sementara aku ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyeleksi semua amal orang yang ahli gibah di langit pertama ini tidak akan pernah bisa lolos. Jadi akhirnya siapapun ya orang-orang yang beramal ketika ada gibah itu apa? Yaitu suka membicarakan aib orang lain atau kekurangan orang lain. Itu. Nah, ternyata bahaya. Bahayanya sampai semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba yang ahli gibah itu ditolak oleh malaikat penjaga langit pertama. Ya, jadi sedih ya. Yang kedua, setelah itu malaikat hafdhah ya naik ke langit kedua. Nah, jadi seleksi pertama amal-amal yang berbau gibah ya secara otomatis tertolak. Kemudian naik langit kedua ya. Juga ada penjaganya. Terus penjaga langit yang kedua juga berkata, berhenti gitu ya. Wadribu, dan pukullah bihadal amal, dengan amal ini, wajha sahibihi, ke muka pemilik amal gitu. Jadi amalnya suruh ya menamparkan ke muka orang yang melakukan amal. Itu. Ya, kenapa demikian? Karena orang yang melakukan amal ini ya ternyata dia orang yang ahli sombong gitu. Jadi orang yang suka arogan ya.
arogan, sombong, ya. Arogan dengan ilmunya, arogan dengan hartanya, arogan dengan kedudukannya, gitu. Padahal semua itu milik Allah, ya. Ilmu milik Allah, kedudukan jabatan milik Allah, rezeki milik Allah, tapi dibuat bangga-banggaan. Nah, Sohibul Fakhr ini, ya, di langit kedua amalnya ditolak. Ya, kata malaikat, aku ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyeleksi seluruh amal-amal yang terindikasi ada keangkuhan dan kesombongan. Ya, ini rontok lagi amalnya. Ya, ini sedih sekali ya. Jadi artinya kita dengan ngaji kitab ini bisa hati-hati, bisa introspeksi. Gitu. Kalau kita membiasakan gibah, oh ternyata gibah ini ya penyebab tertolaknya seluruh amal kita di langit yang pertama. Yang kedua, kalau kita ahli sombong dengan jabatan, kedudukan, ilmu, ya ternyata amalnya orang sombong juga sama akan dilempar ke muka orangnya, ya, karena malaikat berkata bahwa aku ini malaikat yang ditugaskan untuk menyeleksi seluruh amal yang berbau sombong. Gitu. Kemudian yang berikutnya, ya, malaikat Hafdhah naik ke langit ketiga, yaitu dengan membawa amal dari sedekah, sholat, puasa, gitu. Terus penjaga malaikat, ya, prosedurnya sama dengan langit pertama kedua. Hei, kifu, gitu ya, berhenti, wadribu, dan pukul, atau wadribu, lemparlah atau lemparkanlah bihadal amal wajha sogibi, lempar tuh amal tersebut ke muka pelakunya. Ana malakul kibri, aku ini malaikat yang ditugaskan untuk menjaga kesombongan. Jadi di langit yang ketiga ini, siapapun orangnya, apabila di dalam dirinya ada kibir, ya, kibir itu sombong itu merasa lebih dari yang lain, kemudian merendahkan orang lain, ya, merasa dirinya hebat, gak ada yang hebat selain dirinya, maka amal orang-orang yang ahli kibir ini akan ditolak oleh malaikat penjaga langit ketiga. Kemudian selanjutnya, malaikat Hafdhah membawa amal lagi naik ke langit keempat, yaitu membawa amal tasbih, sholat, puasa, haji, umroh, gitu. Jadi orang yang haji, yang umroh, semua amalnya dibawa, dilaporkan oleh malaikat yang ke langit keempat ini. Kemudian malaikat penjaga langit keempat, ya, berkata, kifu wadribu bihadal amal wajhisagi, sama dengan ucapan malaikat sebelumnya, berhenti, lemparkan amal ini ke muka orangnya, gitu kan. Nah, kemudian malaikat menyampaikan, aku ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyeleksi seluruh amal yang ada ujubnya. Itu. Apa itu ujub? Ujub itu melupakan Allah, mengingat dirinya. Jadi Allah yang memberikan anugerah lahir batin kita dilupakan, tapi yang diingat keakuannya, kediriannya. Contoh, merasa ahli ibadah, merasa soleh, merasa paling baik, merasa memiliki kapling surga, gitu.
Sikap merasa-merasa ini namanya ujub. Ya, padahal sesungguhnya dia tidak punya apa-apa. Apa yang dibanggakan? Dia bisa sholat, ya, bisa ibadah. Itu hakikatnya semua anugerah dari Allah. Kenapa tidak dikembalikan kepada Allah? Misalnya, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan anugerah kepada hamba, diberikan istiqomah. Ya. Jadi tetap yang dilihat adalah Allah, bukan aku, bukan saya. Gitu. Maka kalau ada orang ya yang suka bicara ya di depan publik saya atau aku, itu lebih dekat dengan penyakit ujub. Gitu. Maka agak pengen aman ya pakai bahasa kami atau kita, karena bisa menetralkan keakuan. Tapi kalau ada orang ini karena aku, ini aku yang mengerjakan, ini bertanda dia melupakan Allah, kemudian melihat dirinya yang berbuat, muncullah ujub ya, merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Lah, amalnya orang yang ahli ujub ini ya, ketika masuk ke langit 4 tidak lolos seleksi. Malaikat tetap selektif ya, terindikasi ada ujub, langsung ditolak oleh malaikat penjaga pintu keempat. Gitu. Kemudian selanjutnya setelah itu malaikat hafduh naik lagi ke langit kelima. Ya sama prosedurnya, ada penjaganya setiap langit, dan malaikat yang menjaga itu berkata sama, kifu, berhenti, wadribu bihadal amal wajzasogi bihi, lemparkan itu amal ke muka orang yang melakukan. Wahmilu ala adiwi, dan suruh memikul ya, di pundaknya. Gitu. Sebab amal yang dia lakukan itu ya penuh didasari dengan penyakit hasud. Gitu. Ya, hasud itu apa? Hasud itu tidak nikmat, tidak enjoy melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, ada saudara, ada tetangga yang sedang mendapatkan nikmat Allah, itu nggak ridho, nggak ikhlas. Padahal yang ngasih bukan dia, yang ngasih kan Allah. Tapi dia yang sedih, dia yang stres. Gitu. Lah, orang-orang yang ahli hasud ini jelas hidupnya akan merana, ya, karena malam nggak bisa tidur, gitu. Sebab semua dipikirin. Gitu. Lah, orang itu mendapatkan kedudukan, jabatan, rezeki itu kan hakikatnya dari Allah. Tapi dia yang sedih, yang stres. Akhirnya dari hasud ini muncul tadi penyakit-penyakit lain, ghibah, fitnah, namimah, dan lain sebagainya. Ya, amalnya orang yang ahli hasud ini ternyata ditolak ya pada seleksi di langit kelima. Maka siapapun yang ahli hasud berbuat amal ya pada langit kelima ini, amalnya tidak akan bisa lolos. Kemudian berikutnya malaikat hafdh membawa amal lagi naik ke langit ke-6 ya, yaitu membawa amal sholat, zakat, haji, umroh, jihad ya, dan puasa gitu. Ya, ke langit yang ke-6 ya, kelima sudah. Ya. Terus bagaimana sikap penjaga langit ke-6? Malaikat berkata,
kifu wadribu bihadzal amal wajah sahibi sama. Berhenti, lempar itu amal ya ke muka orang yang berbuat itu. Sebab menurut malaikat penjaga langit ke-6 ya, itu menyampaikan bahwa amal yang dilakukan oleh orang ya, yaitu dari sholat, zakat, haji, umroh, jihad, siam itu ditolak. Ternyata orang ini egois, tidak memiliki humanisme, tidak memiliki welas asih, tidak memiliki kasih sayang. Bisa jadi dia ahli umroh ya, berkali-kali, tapi tidak pernah peduli dengan kondisi lingkungan masyarakat sekitarnya. Banyak yang tidak bisa makan ya, banyak yang kesusahan ya. Ternyata amal orang yang tidak memiliki welas asih ini di langit ke-6 itu ditolak oleh malaikat penjaga langit ke-6 itu. Sebab malaikat ini berkata, ana malakur rahmah, aku ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk ya menjaga atau untuk menyeleksi amal-amal orang yang ahli penuh kasih sayang. Tapi kalau ada orang yang tidak memiliki kasih sayang terhadap manusia, maka amalnya akan ditolak di langit ke-6 ini. Kemudian watasudul hafdhah, malaikat hafdhah naik lagi yang ke-7 dengan membawa apa? Bi amalil abdi, membawa amal hamba, min saumin wa sholatin wa nafaqatin wa jihadin wa waroin. Nah, ini sudah mulai amal-amal khusus para sufi. Ya, ada waro, ada jihad, ada nafaqah, ada sholat, ada puasa, ada wudu ya. Bahkan ada 3.000 malaikat ya yang mengawalnya gitu. Ya. Mereka membawa amal tadi ke langit ke-7 as-sabi'ah, ila sama'i sabi'ah. Fayaqulu, maka berkata lahum kepada mereka siapa al-malaku al-muwakkal biha, yaitu malaikat yang bertugas menjaga langit yang ke-7. Kifu, berhenti, wadribu, dan lemparlah, bihadzal amal, dengan amal ini, wajah sahibihi, wajah pemilik amal. Itu. Ditambah lagi wadribu ya, dan pukullah jawarihahu, anggota badannya, waqfilu, dan tutuplah bihi, dengannya, ala qalbihi, atas hatinya. Kemudian malaikat berkata, ana sohibuz dzikri, aku ini malaikat penjaga ya orang-orang yang ahli zikir itu. Jadi ke-7 ini ya langit yang khusus untuk menyeleksi orang-orang yang ahli zikir itu. Kenapa amal mereka ditolak tadi? Malaikat kemudian menjelaskan, fa inni, maka sesungguhnya aku, ahjubu, menghijabi, an Rabbi, dari Tuhanku, kulla amalin, setiap amal, lam yurid, yang tidak menghendaki, bihi, dengan amal, wajha Rabbi, karena Tuhanku. Jadi malaikat yang menjaga langit ke-7 ini bertugas menyeleksi ahli zikir.
Kalau ahli zikir itu niatnya lillah, karena Allah zikirnya, ya, nawaitu taqarruban ilallah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak punya niatan yang lain, insya Allah lolos. Tapi namanya iblis terus menggoda, ya, menggoda ahli zikir. Ada kalanya, gitu ya, ada kalanya dia pengen kelihatan kemana-mana pakai tasbih supaya orang tahu bahwa dia ahli zikir. Jadi kemana-mana pakai tasbih dan diperlihatkan. Dan ada niatan untuk memperlihatkan supaya orang lain tahu bahwa saya ini seorang sufi yang ahli zikir. Ternyata, ya, amal yang demikian ini dihijabi oleh malaikat yang berjaga tadi, sebab dia punya tujuan selain Allah. Itu. Jadi walaupun sudah zikir, salah niat, ya jadi masalah. Itu. Sebab orang zikir atau para sufi, para salik itu tujuannya macam-macam. Ya, kalau tujuan yang utama ya nawaitu taqarruban ilallah, niat zikir nawaitu dzikra ya taqarruban ilallah. Nah, niat aku zikir semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Apakah ada orang yang zikir selain Allah? Banyak. Itu. Contohnya tadi hanya pengen dilihat, ya, nampak, dikenal sebagai seorang sufi. Kemana-mana pakai tasbih, tambah pakai udeng-udeng gitu. Nah, ini kalau tujuannya untuk dilihat makhluk, ya, ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab inna ma'aruda bi amalihi, ya, ini malaikat nih. Karena orang tersebut berkehendak dengan amalnya ghairallah, selain Allah. Ya, pengen pamer, gitu, pengen dilihat orang, gitu. Masih ada niat macam-macam, gitu ya. Innama ana, ya Rabb, innahu annama arada bi amali ghairallah, dan sesungguhnya dia berkehendak atas amalnya itu ghairallah, selain Allah, yaitu masih karena makhluk. Atau ada juga orang yang ahli zikir pengennya apa? Pengen sakti, gitu. Ada juga yang ahli zikir pengennya apa? Pengen kaya, gitu. Jadi tujuannya ternyata macam-macam. Lah, malaikat penjaga langit ketujuh ini tahu setiap ada orang zikir kok niatnya bergeser, ya pasti terdeteksi oleh malaikat penjaga langit ketujuh. Nah, ketika dilaporkan pasti ditolak. Terindikasi ada niatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu arada bihi rif'atan. Jadi sesungguhnya dia berkehendak, ya, dengan zikir tadi, yaitu supaya memiliki kedudukan tinggi. Oh ya, dia seorang ahli sufi, ya. Ditambah pakai zikir, pakai gamis yang berlapis, ya, tambah pakai udeng-udeng. Itu. Wah, jan mantep bener gitu ya. Secara tampilan lahiriah banyak orang terpesona gitu. Lah, yang membedakan, yang bisa mendeteksi itu ya malaikat penjaga langit ketujuh ini. Mendeteksi, oh iya jebule niate pengen kelihatan wow gitu ya di hadapan makhluk, pengen kelihatan hebat di hadapan para fuqaha gitu.
pengen dikenal sebagai guru sufi, ya. Karena kalau sudah jadi guru sufi nanti banyak tamu, banyak pengikut, nah, kemudian ujung-ujungnya nanti banyak lain-lain. Nah, ini kalau tujuannya seperti ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzakiron, dan dia pengen dikenal di indal ulama, ya, di antara para ulama. Wah, di antara para ulama-ulama ini yang paling ahli zikir adalah si A, gitu. Karena orang tersebut tidak pernah lepas zikir, ya, bibirnya lah selalu umat-umat, gitu ya. Apalagi lihat dia tiap malam sholat malam sampai nampak sekali jidatnya berwarna hitam, gitu. Padahal di situ tergoda bisikan iblis, hanya pengen dipuji di antara ulama supaya dia disebut sebagai orang yang paling alim, paling alamah, dan paling soleh. Dan ini ternyata tipu daya iblis. Ya. Wasitan fil madah ini, wasitan dan sit itu populer, ya. Kalau zaman sekarang itu viral. Dia pengen viral fil madah ini di berbagai wilayah. Kalau zaman dulu itu maknanya buldan, ya. Kalau sekarang ya viral di medsos. Itu kan bisa dilihat oleh publik dari manapun gitu. Gitu. Jadi ngeri-ngeri sedap ini. Ya, jadi kalau sudah belajar tasawuf, belajar torekoh, ya, ini kalau tidak punya basic keilmuan yang kokoh, ya, kemudian hanya ikut-ikut, ya, pengen wow gitu, pengen keren, pengen disebut ahli sufi gitu. Ternyata tipu daya cukup licin sekali, gitu. Ya. Dan banyak sekali terjadi orang yang tertipu, ya. Tertipu hanya tampilan fisik. Sufi sejati itu yaitu bagaimana dia menyembunyikan rahasia dirinya, ya, hanya cukup dengan Allah yang tahu. Makhluk tidak perlu tahu, manusia tidak perlu tahu. Bahkan kadang kayak Waton Suloyo, ya. Waton Suloyo itu ya biar tidak dikenal oleh makhluk, gitu. Yang penting Allah mengenalku. Gitu. Ini prinsip-prinsip orang yang ilmunya tahqiq, ya. Ilmunya soheh, lurus, dan tahqiq. Jadi tidak memperhatikan aspek ya fisik tampilan. Gitu. Sebab ternyata godaan berpenampilan seperti sufi kalau hatinya tidak mapan itu juga ngeri-ngeri sedap. Gitu. Jadi ada kisah, ya, kisah yang saya saksikan sendiri, 2 peristiwa. Yang satu, ya, ada seorang mursyid. Ya, beliau masyhur, ya, dikenal alim alamah, dan beliau ya masyhur ilmunya, masyhur kesalehannya. Ya, jadi orang tidak ragu lagi. Tapi ada yang menarik, ada seorang murid yang dia berpakaian seperti gurunya. Nah, dan ketika dia berjalan, ya, gurunya di depan, muridnya ini yang sebenarnya dia itu nggak paham ilmu, cuma hanya pengen berpakaian seperti guru. Lah, yang sangat unik sekali, artinya yaitu orang-orang juga antri cium tangan, gitu ya, kepada murid ini, padahal dia bukan alim, gitu, hanya berjalan di belakang gurunya,
hanya menggunakan pakaian sebagai orang alim seperti gurunya, ya itu. Kemudian ada lagi juga, ya, orang yang berpakaian yang menggunakan pakaian-pakaian sufi, gitu ya, ya menggunakan udeng-udeng lah, gitu. Itu juga sama. Sementara keilmuannya dari aspek fikih, ya, aspek tasawuf dasar, ya, ada mubtadi. Ini kan kitabnya tasawuf ini kan bertingkat-tingkat, ya. Kalau ini tidak menguasai pasti ada problem, gitu. Problemnya tadi di level pengamalan. Kalau hanya sekedar ingin dilihat oleh orang luar, oh ya dia sufi, ya. Sementara keilmuannya tidak mapan, ditambah batiniahnya juga tidak mapan, ya potensi untuk menjadi riya, ujub, takabur ini sangat mungkin terjadi. Nah ini ya dalam kisah yang diriwayatkan ya oleh Mu'adz bin Jabal, sumbernya adalah hadis dari Nabi. Ternyata orang-orang yang ahli zikir, ya, tapi ada lintasan selain Allah, ya, semua amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amaroni Rabbi, malaikat berkata, aku diperintah oleh Tuhanku. Allah ada, aku tidak boleh meloloskan atau membiarkan amalahu amalnya, yuzawijuni, melewatiku, ila ghairi, ya, sampai pada tahap berikutnya. Itu. Wa kullu amalin, dan semua amal, lam yakun, yang tidak ada, lillahi, karena Allah Ta'ala maha tinggi, kholison, semata-mata tulus ikhlas, ya, kholis itu murni, fahuwa, maka bermula amal, riyaun, itu riya. Jadi kalau sudah ngaji tasawuf, ya, paham apa definisi riya. Riya yaitu kullu amalin, setiap amal yang tidak ada di dalam amal itu karena Allah secara tulus, secara ikhlas, maka amal tersebut masuk kriteria riya. Dia beramal, ya, nampaknya khusyuk, tapi di situ ada riya, ya, sama, tidak akan diterima oleh Allah. Begitu juga orang beramal, ya, ahli ibadah, tapi muncul ujubnya, juga sama, tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wala yaqbaluh, dan Allah tidak akan menerima amalal murai, amalnya orang yang ahli riya. Itu. Jadi ini harus bisa menjadi prinsip kita, pegangan kita, ya, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, berlatihlah karena Allah. Tidak populer di hadapan makhluk enggak apa-apa, tapi hati lurus karena Allah. Jadi tidak populer di hadapan makhluk enggak apa-apa, ya, karena populer di hadapan makhluk itu juga ujian. Kalau tidak siap batinnya, ambruk lagi, ya, itu. Kemudian selanjutnya qala, berkata siapa Nabi, wa tas'udu, dan naik siapa al-hafdhu, tu malaikat hafdhu, bi amalil abdi, dengan membawa amal hamba, min sholatin, dari sholat, wa zakatin, dan zakat, wa syamin, dan puasa, wa hajin, dan haji, wa umratin, dan umrah. Itu. Wa hulukin hasanin, dan akhlak yang baik, wa sumtin, dan diam, ya, lesannya tidak digunakan bicara sembarangan, wa dzikrillahi, dan ahli zikir kepada Allah.
Fatasya'uhu malaikatus sama, maka mengikutinya siapa malaikatus sama, malaikat langit, as-sab'i yang 7, hatta yaqta'u, sehingga mereka memutus bihi dengan amal al-hajbah tirai kulluha, semuanya ilallah, kepada Allah. Fayakifuna, maka mereka berhenti baina yadayhi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhaduna, dan mereka menyaksikan lahu, baginya, bil amali, dengan amal, as-salihi, yang soleh, al-mukhlisi, yang tulus, lillahi, karena Allah. Jadi kalau sudah lolos melewati 7 tingkatan tadi, itu sudah pasti amalnya adalah amal yang masuk kriteria amal soleh, yang mukhlis, yang lillah. Artinya sudah tidak ada syirik khafi dan syirik jali. Nah, ini kalau nggak ngaji tasawuf ya nggak ngerti bahwa beramal itu ada ilmunya. Beramal yang sampai diterima oleh Allah itu ada ilmunya. Tidak sekedar ibadah sholat nampak ya keren, nampak masyhur di tengah masyarakat, tapi hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit batin, maka siap-siap nanti akan melihat kualitas amalnya. Ternyata minus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi, antumul hafadhoh, kamu semua malaikat hafadhoh, ala amali amdi, atas amal hambaku. Gitu. Kemudian wa anar raqib, dan bermula aku. Ini Allah yang berfirman, karena tadi fayaqulullah. Ar-raqib itu yang ngawasi gitu. Jadi ada malaikat raqib dan atid ya. Ar-raqib, ana ar-raqib itu maksudnya aku Allah, itu ar-raqib. Ngawasi gerak-gerik seluruh amal hamba yang ada di bumi gitu. Makanya ada malaikat raqib gitu. Malaikat raqib mencatat seluruh amal ya, tapi akan dilihat gerak-gerik batinnya, apakah sudah lurus karena Allah atau masih belok, pengen populer, pengen top, pengen pujian, pengen biar tenar, pengen biar viral. Nah, kalau ada lintasan-lintasan itu berarti dengan sendirinya akan terseleksi dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengawasi alama atas segala sesuatu fi qalbihi, di dalam hati hamba. Allah tahu gitu. Makanya kalau sudah paham ilmu tasawuf ya kita berlatih untuk ikhlas. Berbuat sekecil apapun latihan untuk karena Allah. Ya, kalau karena atasan, ya, kalau karena orang lain, itu kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang ikhlas. Berbuat sesuatu nunggu orang lewat supaya orang menyaksikan. Hanya sekedar minggirin batu atau bata nunggu orang lewat supaya orang lain tahu gitu. Tidak dilakukan secara refleks. Oh iya, ini bata ini atau batu ini kalau nggak saya pinggirin berbahaya. Ini bisa nanti membuat orang lain jatuh. Gitu. Nah, kita mulai berlatih dari yang kecil-kecil ini. Diniatkan karena Allah. Ya. Maka godaan orang zaman sekarang ini kalau beramal, ya, godaannya itu ya riak tadi. Semua ditampilin, semua diposting, apalagi yang terkait dengan amal-amal yang dia lakukan.
Apakah posting nggak boleh? Ya. Kalau bisa memprotek batinnya, tidak riak, untuk dakwah monggo. Tapi kalau motivasinya hanya pengen pamer riak, lebih baik jangan. Karena kasihan, ya rontok nanti semua amalnya. Itu. Maka para kiai, para sufi yang sudah memiliki ketetapan hati, ya, dia beramal itu sudah benar-benar madhep menghadap Allah, tidak karena riya, ya, dan terprotek secara otomatis, ya, karena sudah tidak terpedaya dengan tipu daya riya, ya nggak ada masalah gitu, ya. Kemudian selanjutnya, innahu lam yuridni bihadzal amal. Jadi ada kalanya itu orang yang nampaknya beramal ibadah itu kan seolah-olah karena Allah. Orang ke masjid itu kan melihatnya semua karena Allah gitu ya. Semua mau ibadah. Tapi setelah dideteksi batinnya, ternyata tujuannya warna-warni. Gitu. Riya itu paling rankingnya paling tinggi gitu. Begitu juga umroh dan haji, ya, ini juga godaan besar. Dicek, ya semua orang ke Mekah Madinah umroh, ya pasti niatnya ibadah. Tapi setelah dicek batinnya yang lillah sama ghairullah, nah di situ akan kelihatan. Kalau niatnya lillah pasti sampai kepada Allah, tapi kalau ada lintasan selain Allah, ini yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma'aroda bi ghairi. Ternyata dia melakukan amal itu ghairi, selainku, selain Allah. Fa alaihi la'nati, maka orang yang beramal seperti itu ya sia-sia, ya mendapatkan tidak mendapatkan ridho Allah, amalnya tidak diterima. Ya bahkan ya semua malaikat juga ikut melaknatnya, termasuk langit yang 7, waman fihinna itu. Setelah mendengar paparan Rasulullah yang mengisahkan prosesi pelaporan amal yang dilakukan oleh malaikat hafdh, ya dari langit pertama sampai ke 7 sampai naik ke 7, ya ternyata nggak mudah dan sulitnya luar biasa. Ya, mendengar ini summa baka, kemudian menangis. Siapa Mu'ad? Akhirnya Mu'ad menangis, geru, bahasa Jawa itu nangis geru-geru, ya nangis itu ya nangis dengan suara kencang karena sedih, karena 7 ya seleksi amal itu berat sekali, ya. Sudah nampaknya benar, tetap aja ada virus-virus, walaupun sekecil riya, ujub, ternyata masih ada. Nangis gitu ya Mu'ad. Wantahoba intihoban, wantahoba itu nangis yang dengan suara kenceng, ya. Kalau bahasa Jawa, orang Jawa ngerti, nangis geru-geru gitu. Geru-geru itu nangis dengan suara kenceng yang kayak teriak-teriak gitu. Saking sedihnya. Syadidan, ya kuat, ya, dengan keras banget gitu. Waqala, dan berkata siapa Mu'ad qultu, aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, ya. Wa ana Mu'ad, sedangkan aku Mu'ad itu. Jadi Mu'ad nangis dengan tangisan yang luar biasa, ya, kemudian matur pada Kanjeng Nabi, wahai baginda Nabi, kalau engkau ya baginda Nabi kan Rasulullah, utusan Allah,
maksum, terjaga dari segala dosa, dari segala kesyirikan. Sedangkan saya anak itu mu'ad. Ya. Mu'ad itu ya hamba biasa, penuh dengan kesalahan. Wa kaifa li bin najah. Bagaimana wahai baginda Nabi kami bisa selamat? Wal kholas, ya, dan selamat mindalika dari 7 ya tingkatan seleksi amal itu. Jadi wa ana mu'ad ini termasuk kita, ya. Wa ana ali, bagaimana ali? Karena pasti ya penyakit-penyakit batin yang membuat tertolaknya amal itu masih ada. Ya mungkin ke soal kadarnya yang membedakan. Itu. Karena itu ya kenapa kita perlu ngaji tasawuf, kenapa kita perlu bertarekat supaya ngerti bagaimana cara menghilangkan penyakit-penyakit batiniah tadi. Tanpa ngaji tasawuf sulit penyakit-penyakit batin tadi bisa dibersihkan. Tanpa praktek torekoh yang mengajarkan zikir secara rutin dan istiqomah, dan zikir ini sebagai sebuah senjata untuk membersihkan batin. Kalau tanpa melakukan pembersihan melalui senjata yang bisa membersihkan kotoran-kotoran batin, ya sangat sulit. Gitu. Misalnya belajar tasawuf, teori, ini riya, ujub, takabur, benar, ngerti. Tapi untuk sampai bisa mengamalkan, kalau hanya belajar tasawuf berat sekali. Untuk bisa level, bisa mengamalkan. Bagaimana tidak riya, bagaimana tidak ujub gitu. Karena harus ditopang dengan strategi untuk membersihkan akarnya. Akarnya di mana sih? Akarnya di hati. Dengan apa? Dengan zikir nafi isbat, dihantam tiap hari. Dengan ismundat dihantam tiap hari. Sehingga dengan hentakan-hentakan kalimah thayyibah ini ya bisa mencayai hati yang sebelumnya dikuasai oleh nafsu-nafsu seperti riya, ujub, takabur, tapi dengan zikir yang istiqomah sebagai senjata untuk membersihkan kotoran hati dan batin ini, dalam waktu tertentu seorang salik yang istiqomah pasti bisa merasakan prosesi bagaimana kenikmatan membersihkan kotoran-kotoran batin. Jadi belajar tasawuf dan tarekat ini harus sejalan seiring. Itu kalau tasawuf tok, teori tok ngerti, susah itu bersihin, ngelepas riya, ujub itu susah. Maka harus ada tekniknya. Harus ada zikirnya, harus ada riyaduhnya. Itu harus ada mujahadahnya. Tanpa itu ya lam yaduk, lam yadri. Ya tidak merasakan, ya tidak tahu. Gitu. Nah, maka formulasi ilmu dalam tasawuf dan tarekat ini sesungguhnya sebagai cara untuk bisa menyelamatkan amal kita dari seleksi tiap langit, ya, mulai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, ini. Kemudian qala bersabda siapa Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah melihat Mu'ad ini sedih, nangis, ya, geru-geru kayak anak kecil gitu, karena sedihnya luar biasa. Sampai ya Rasul, engkau kan Rasulullah, jelas maksum, dijamin. Ana Mu'ad, aku ini Mu'ad. Gitu. Ana Ali, aku ini Ali. Gitu. Terus iktadi bi,
Dah kamu ikutin saja apa yang menjadi ajaranku. Itu. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, kul in kuntum tuhibbunallah, kul katakanlah, in kuntum jika kalian semua tuhibbunallah mencintai Allah. Ya, kul in kuntum tuhibbunah, kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Itu. Jadi ikuti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah terkait dengan pembinaan pembersihan penyakit-penyakit batin, ya ajaran yang sudah diformulasikan secara rapi, yaitu ajaran tasawuf, ya, yang ditulis oleh Imam Ghazali dan juga para sufi-sufi yang lain. Wa in kana fi amalika, dan jika ada fi amalika di dalam amalmu naqsun, kekurangan, ya Mu'ad, Mu'ad, itu. Andi di dalam amalmu itu banyak kekurangan, hai Mu'ad, hafid, jagalah ala lisanika, atas lisanmu, minal waqiati, dari waqiah, maksudnya dari gibah, namimah, ya, macam-macam. Dari penyakit-penyakit lesan itu dijaga. Kalau kamu merasa itu amalmu itu masih belum selamat, gitu, kata Rasulullah. Fi ikhwanika, ya terutama dengan saudaramu, min hamalatil Qur'ani khosotan, ya dari orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, wahmil, dan tanggunglah dunubaka, dosamu, alaika, atasmu, wala tahmilha, dan jangan kau tanggung kepadanya, alaihim, atas mereka, itu, wala tuzakki nafsaka bidammihim, wala tarfa nafsaka alaihim biwadihim. Jadi maksudnya terus melakukan yaitu pembersihan, ya, bidammihim, ya, sekalipun itu dicela oleh orang, ya nggak ada masalah. Jangan takut dicela orang selama kita benar. Kemudian dan juga wala tarfa nafsaka, jangan kamu mengangkat dirimu tapi kakimu menginjak kepala saudaramu. Itu. Ini ajaran Rasulullah. Jadi jangan kamu mengangkat dirimu tapi kakimu itu menindas atau menginjak orang lain. Ya, artinya jangan sampai itu dilakukan, ya. Wala tarfa nafsaka alaihim biwadihim, maksudnya jangan sampai kamu mengangkat dirimu kemudian mengorbankan orang yang lain. Wala tahul amal dunya fil amal akhirah. Ini berikutnya, jangan sampai kamu memasukkan amal dunia di dalam amal akhirat. Gitu. Ini yang perlu niat yang ikhlas. Amal dunia bisa menjadi amal akhirat kalau niatnya itu ikhlas. Sebaliknya amal nampaknya akhirat, ya, tapi karena niatnya salah, itu tidak sampai menjadi amal akhirat. Hanya tadi, ya, kelihatan wah, pamer, ya itu. Nah, dengan demikian, ya, maka kalau kita bisa menjaga lisan kita, kemudian kita bisa memperbaiki penyakit-penyakit batiniah kita, yaitu dengan cara yang ngaji ilmu-ilmu tasawuf ini, insya Allah akan diberikan pemahaman oleh Allah, dan mudah-mudahan setelah paham bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.